Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita, kajian rutin pada hari Jumat yang membahas tentang penyucian jiwa. Atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk di sini semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meluruskan niat agar apa yang kita lakukan hari ini, sore hari ini, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dan pembahasan kita di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita masuk tentang prahara di padang mahsyar. Ini sesuatu yang harus kita imani, sesuatu yang harus kita imani. Kita harus mengimani bahwasanya setelah kematian ini, bukan akhir dari segalanya. Kematian itu bukan akhir dari segalanya. Dan itu adalah prinsip dasar seorang muslim. Kita jangan sampai latah, ikut-ikutan seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap setelah mati sudah selesai, istirahat dengan damai. Jelas itu salah, ya. Justru setelah kematian ini banyak kejadian-kejadian ngeri yang pasti akan kita temui. Dari sakaratul maut aja, ya, beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas, ya, itu sudah mengerikan, ya, kok. Sakaratul maut. Baginda kita yang mulia Nabi Muhammad SAW ketika sakaratul maut, beliau mengalami sakit. Beliau mengalami sakit. Apalagi kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, dan tentu keimanan kita dengan para sahabat, dengan Nabi Muhammad SAW pun sangat jauh.
sangat jauh keimanan kita. Ya, tapi itu sudah sunatullah. Sunatullah yang pasti kita akan berjumpa. Kita akan bertemu dengan fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Itu semua atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW itu yang tidak merasakan azab kubur. Yang tidak merasakan azab kubur. Dan kita akan berjumpa, dengan suatu momen, dikumpulkan di tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar. Ini pasti kita akan dikumpulkan di sana. Jadi ya ini harus kita imani. Bahkan kalau kita punya anak, kalau bisa mulai kita ajarkan. Dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, yahsyurun nas yaumal qiyamah hufatan ghuratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak bersandal, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan, belum disunat. Kita akan berjumpa pada Allah di padang mahsyar, akan dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum disunat. Jadi dalam keadaan yang telanjang. Terus gimana? Berarti aurat itu dilihat sama orang lain. Laki-laki dilihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Pada hari itu ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita tidak sempat memikirkan sampai sana. Kita akan disibukkan dengan diri kita masing-masing. Kita nggak sempat lagi melihat aurat wanita, wah laki-laki, wah teman saya ini nggak pakai baju, nggak pakai celana, gitu nggak sempat lagi seperti itu. Kita akan sibuk dengan diri kita. Kita akan disibukkan dengan diri kita masing-masing. Dan ini adalah keadaan kita, manusia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa tadi? Tidak pakai baju, tidak pakai sandal, alas kaki, dan tidak pakai belum dikhitan. Walaupun pada akhirnya kita nanti akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang pertama kali diberikan pakaian ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih dalam kitab Bukhari, beliau pernah bersabda, inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya orang yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat itu adalah Ibrahim alaihissalam. Di Nabi Ibrahim itu orang yang pertama kali diberikan pakaian. Dan perlu kita ketahui, pakaian yang akan dikenakan ketika saat itu adalah pakaian yang dikenakan waktu kita mati. Kita matinya pakai baju apa nih? Nanti akan digunakan, akan diberikan kepada kita di padang mahsyar. Dan ini sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW.
Al-mayyitu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Kata Nabi Muhammad SAW, seorang mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika dia mati. Seorang mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika dia mati. Nah, ini Masya Allah ya. Kita akan diberikan pakaian di padang mahsyar dengan pakaian yang kita kenakan ketika kita mati. Kalau kita mati sedang berjihad gimana ya, Pak? Jadi bangga gitu ya. Bangga, ya kita boleh berbangga diri dengan amal soleh yang kita miliki ya. Bagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada beberapa pertanyaan ya, pernah kita dapat pertanyaan, boleh nggak Ustaz kita puas dengan amalan yang sudah kita lakukan? Misalnya kita bangun tahajud misalnya. Apakah kita boleh puas dengan amalan ini? Ya boleh. Justru itu apa ya? Lebih utama. Jadi kita ada motivasi untuk melakukan amal soleh. Manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir itu nanti akan digiring ke padang mahsyar dengan berbagai keadaan sesuai dengan amalannya di dunia. Jadi kita semua akan dibangkitkan kemudian kita akan digiring sesuai dengan amal kita di dunia. Makanya kita perbagus amalan kita. Perbanyak amal solih. Amal solih yang diperbanyak, bukan amal tolihnya. Kalau kita memperbanyak amal solih, boleh. Yang nggak boleh itu memperbanyak amal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak rakaat sholat misalnya. Zuhur 6 rakaat. Bukannya yang penting kan bagus 6. Nanti biar nanti ada hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sholatnya 6 rakaat kemarin. Ini bukan amal solih, ikhwah. Karena apa? Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ibadah-ibadah yang ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, boleh kita perbanyak. Walaupun hukum asalnya kita diperintahkan untuk memperbagus amalan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanum amala. Dialah Allah yang mematikanmu, yang menghidupkanmu dalam rangka untuk apa? Untuk menguji kamu siapa yang paling ahsan, yang paling bagus amalannya, bukan yang paling apa? Aksar, bukan yang paling banyak. Dan nanti kita akan dibangkitkan sesuai kadar amal kita di dunia. Kita melakukan sholat, kita melakukan zakat, kita bersedekah, kita membangun sekolah misalnya, kita memperbanyak amal jariah kita, itu bukan cara untuk masuk surga, tapi untuk menentukan kedudukan kita di surga. Karena masuknya kita ke dalam surga itu murni rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang harus kita pegang. Kita masuk surga itu murni karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan rahmat dan kasih sayang Allah, gak mungkin kita akan masuk surga. Ini kaidah yang harus dipegang. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat, sesuai dengan kadar amal kita di dunia. Dan nanti kita akan digiring di padang mahsyar sesuai dengan amal kita di dunia. Ada yang digiring
dengan berjalan kaki. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, innakum mulakullah hufatan, guratan, musyatan, gurlan. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki, dan belum dikhitan. Ini hadisnya beda seperti tadi ya. Kita akan menjumpai Allah ya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki ya, berjalan kaki, dan belum dikhitan. Bismillah. Walaupun ada sebagian manusia ya yang digiring dia menggunakan kendaraan. Ada yang menggunakan kendaraan. Tapi juga ada yang digiring menuju padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara diseret wajahnya. Wajahnya yang diseret. Kira-kira gimana ya? Bukan wajahnya ditarik ya, tapi wajahnya yang dibawa. Terus caranya gimana? Allahu alam, kita belum pernah melihat. Kita cukup mengimani aja. Kalau ada hadis sahih, berasal dari dalil Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat, ya kita ikutin. Mengenai caranya, bentuknya seperti apa, Allahu alam. Ada yang diseret wajahnya. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, innakum tahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala majuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan ada juga yang berkendaraan serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Wajahnya yang diseret, ini sangat mengerikan sekali ya. Seperti hadis yang populer, yang sering kita dengar ya, tentang 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Siapa yang pertama, masih ingat? Ini sudah kita bahas kalau nggak salah. 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Tiga orang yang pertama kali dimasukkan neraka. Yang pertama orang yang berilmu, orang yang bersedekah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa demikian? Mereka ini diseret wajahnya. Padahal orang yang berilmu, orang yang bersedekah di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melakukan itu hanya karena pengen dipandang manusia. Dan dia mendapatkan gelar di dunia. Wah, si fulan ini mati dalam medan perang. Wah, ini jihad, ini mati syahid ini. Udah, dapat gelar sampai situ aja. Wah, dia ini pemberani. Padahal dia berangkat perang itu untuk apa? Agar pengen dapat gelar pemberani dari manusia. Diseret wajahnya. Kemudian ada pertanyaan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir itu di atas wajah mereka digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Gimana caranya orang kafir digiring menggunakan wajah mereka? Maka simpel hikmah. Salah satu hikmah atau mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW adalah kalimat yang yang singkat, padat, dan jelas. Kata Nabi Muhammad SAW, bukankah Rabb kalian yang membuat seseorang berjalan di atas kedua mata kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Simpel jawaban Nabi. Intinya Allah aja bisa membuat kalian berjalan pakai kaki di dunia kok. Gampang bagi Allah membuat seseorang itu berjalan menggunakan wajah mereka. Ini sangat mengerikan sekali ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang
digiring menggunakan dengan wajah-wajahnya. Ya. Ya, kita berharap kita mulia ya di padang mahsyar ya, menggunakan kendaraan. Ya. Ini sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di padang mahsyar ya, manusia akan dikumpulkan ya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir ya. Manusia akan dikumpulkan ya, berapa jumlahnya? Mungkin miliaran ya, lebih kayaknya. Wallahu a'lam. Ya. Ketika dikumpulkan, matahari itu didekatkan. Wah, ini kita zaman SD sudah belajar ya. Matahari segini ya, 1 mil. Ya. Matahari itu akan didekatkan sejauh 1 mil. Manusia akan didekatkan dengan matahari, jaraknya itu 1 mil. Sehingga keringat manusia ya, itu akan menenggelamkannya sesuai dengan kadar amalnya di dunia. Loh, gimana caranya Ustaz? Allahu alam. Ya. Kita hanya bisa mengimaninya. Ini termasuk al-ghaib. Nggak tahu kita. Ada dalil, ya cukup kita imani. Ya. Yang amalnya bagus ya mungkin nggak sampai tenggelam. Kita pernah dapat faedah ya ketika mempelajari bab ini ya. Seorang akan dikumpulkan padang mahsyar ya, akan keringatnya akan membanjiri ketika matahari dekatnya sedekat 1 mil. Ada yang batas mata kaki, ada yang sebetis, ada yang sepaha, sampai ada yang tenggelam. Tenggelam dengan apa? Keringatnya sendiri. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Apakah cukup 1 atau 2 jam? Hendak, ikhwah. Kita akan dikumpulkan. Ini di bab syafaat di kitab Tauhid sudah kita bahas. Kita akan dikumpulkan dengan jangka waktu yang lama. Bayangkan 1 hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Kita nunggunya Masya Allah. Subhanallah. Pasti sangat melelahkan nih, Wah. Kata Nabi Muhammad SAW, pada hari kiamat matahari akan didekatkan jaraknya terhadap makhluk sehingga tinggal sejauh 1 mil. Kemudian sang perawi hadis beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang digunakan untuk celak. Dalam bahasa Arab itu disebut mil juga, untuk membuat celak mata itu loh. Karena itu sunnah bercelak itu sunnah. Jadi kayak alat untuk membuat celak itu 1 mil. Nah, jaraknya nih perawi hadis nggak tahu apakah yang disebut 1 mil itu jarak atau benda tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalnya, sesuai dengan dosa-dosanya di dunia. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai 2 mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, serta tenggelam dalam keringatnya. Ini yang perlu kita khawatirkan nih, Wah. Ini yang perlu kita khawatirkan. Kita ini belum tahu. Kita mati masuk surga, masuk neraka. Amal kita ketika dihisab nih gimana? Apakah ditampakkan semua? Dosa-dosa kita, apakah Allah tutupi? Sesuai dengan doa yang kita baca di tahiyat akhir. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasiron.
Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang ringan. Kita nggak tahu. Kalau masalah apa? Rezeki, jodoh, maut, ini sudah jelas. Nggak perlu kita khawatirkan. Ngapain khawatir masalah rezeki? Ada aja jalannya, ikhwah. Tugas kita hanya berusaha, bertawakal kepada Allah. Hasil akhirnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhtiar, hasilnya serahkan. Itu yang tidak perlu kita khawatirkan. Wah, besok makan apa, besok anak bisa makan apa tidak, susunya berapa, ini lagi kalau istri hamil belum lagi periksa ke dokter, belum lagi, nggak perlu dikhawatirkan yang seperti itu, ikhwah. Rezeki anak itu sudah sendiri-sendiri. Sering kita lihat yang bapak, seorang bapak punya anak berapa? 9. Mungkin orang-orang tua zaman dulu anaknya berapa Pak? 12, anaknya berapa? 10. Wah, 1, ada yang di sana, ada yang di sini. Alhamdulillah semua hidup semua. Ini yang nggak perlu dikhawatirkan. Tapi yang perlu kita khawatirkan itu kehidupan kita setelah mati. Ini yang perlu khawatirkan. Sholat kita ini perlu kita khawatirkan. Kira-kira udah diterima belum nih? Ibadah kita ini udah diterima belum sama Allah? Wudu kita udah bener apa belum? Ini yang perlu dikhawatirkan. Yang penting yakin niatnya, yang penting bismillah lah. Wah, ini kita beribadah niat itu tidak cukup, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekedar niat aja cukup, berarti koruptor, korupsi dia untuk sedekah, benar berarti niatnya. Salah Pak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita khawatirkan. Dari situ akan ketahuan malu kita, amal ibadah kita selama di dunia seperti apa. Karena kita kan kebanjiran keringat kita sendiri sesuai dengan kadar amal kita selama di dunia, sesuai dengan dosa-dosa kita yang ketika berada di dunia. 1 mil itu berapa kilo kira-kira? 1000 meter apa 1000 kilo, Pak? 1, sekian, nggak sampai 2 kilo dah kita. Kilometer ya? Nggak sampai 2 meter. Nggak sampai 2 kilo. Kalaupun jarak matahari dari kepala kita itu 1, sekian kilometer, itu panasnya kayak apa ya, Pak? Coba Bapak dan Ibu keluar rumah sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Panasnya kayak apa, Pak? Panasnya ngentang-ngentang gitu, kalau di Jawa itu panasnya pol. Panas banget gitu. Kita naik motor itu berkeringat. Pernah nggak rasain? Naik motor berapa 7 kilo dari sini ke Marga Mulia 8 kilo itu udah berkeringat. Naik motor kena angin. Apalagi kalau matahari didekatkan sejauh 1 mil, 1, sekian kilometer jaraknya. Nggak usah yang inilah, yang kita ngambil pendapat yang 1 mil jaraknya, bukan 1 mil alat untuk celak tadi. Itu panasnya kita nggak mungkin bisa tahan. Kalaupun itu saat ini matahari itu didekatkan dengan bumi jarak sejauh 1 mil, pasti bumi itu akan terbakar. Itu kalau didekatkan ke bumi. Apalagi nanti kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa baju, tanpa sandal, belum disunat. Tidak masuk akal ini. Mungkin ada sebagian kita yang berpikir seperti itu. Ingat ya, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, kalau akal kita berbenturan dengan dalil Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kita tinggalkan akal kita. Karena nggak bakal sampai akal kita untuk mencapainya. Tugas kita hanya sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Kami dengar, kami maksiati, kami langgar. Cukup kita dengar dan kita taat.
Oh, nanti matahari akan didekatkan sejauh 1 mil. Ya kita beriman aja. Tugas kita memperbaiki diri terus setiap hari. Dan faidah kita masih hidup sampai saat ini, itu tandanya Allah pengen kita baik, Pak. Allah pengen kita memperbaiki diri. Itu faedah kenapa sampai detik ini kita masih hidup. Jadi nggak ada tuh istilah mumpung masih muda. Mumpung masih muda. Pertama dipanggil bang, kak, kedua panggil om, ketiga panggil pak, tahu-tahu dipanggil mbah. Tua tahu-tahu. Tahu-tahu sudah 40 tahun, tahu-tahu sudah 50 tahun, 60 tahun, dan tinggal nunggu lagi, Pak. Tinggal mempersiapkan bekal kita. Bahkan usia 40 tahun itu udah disibukkan dengan perkara-perkara akhirat. Usia 40, 45 itu udah fokus lah ibadah aja lah. Dunia ini sewajarnya aja. Kalau takdirnya kaya ya pasti dimudahkan jalannya jadi kaya. Jadi dalam Islam itu nggak ada istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk nyari apa? Dunia. Cukup sewajarnya aja. Dunia ini hanya digenggam, bukan di hati. Sibuk nyari dunia, tahu-tahu usianya 60 tahun, udah pensiun aja ternyata ya. Nah, ini pensiun karena selama kerja nggak sempat menikmati dunia, akhirnya 60 tahun sibuk dengan dunia. Terus taubatnya kapan lagi, Pak? Ini yang perlu kita persiapkan. Walaupun yang namanya kematian itu tidak kenal usia. 2 hari yang lalu ingat nggak? Ada berita 25 tahun mati, Pak. Matinya waliyazubillah gantung diri. 25 tahun, Pak. Ini masih masa-masa emasnya ini. Kalau untuk kerja ini masih on fire ini. Kemarin sore anak usia 4 tahun mati tetangga saya, Pak. 4 tahun. Ada yang usia 90 tahun nggak mati-mati. Udah usia 88 tahun nggak mati-mati. Udah berobat ke sana ke sini, stroke, ya, sakitnya apa, komplikasi segala macam, nggak mati-mati. Itu apa tandanya? Yang namanya kematian tidak kenal usia. Kita beribadah kepada Allah ini nggak lama, Pak. Kita beribadah kepada Allah, yang sholat capek, ini nggak lama. Kalau besok kita mati udah selesai, nggak ada lagi sholat kita. Kalau besok kita mati atau sore ini kita mati udah selesai, nggak ada lagi ibadah. Tidak ada lagi sholat setelah itu. Kata pendapat Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidak sama dengan kekuatan mereka selama di dunia. Tetapi mereka akan lebih kuat dan tahan. Kalau seandainya manusia di dunia saat ini berdiri kuatnya selama 50 hari di bawah terik matahari, tanpa makan, tanpa minum, pasti mereka tidak akan mampu melakukannya. Bahkan manusia itu akan mati, akan binasa kalau di dunia dia mampu berdiri selama 50 hari. Tapi nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, manusia akan mampu berdiri selama 50 hari tanpa makan, tanpa minum, tanpa naungan. Kalau waktunya cukup nanti kan kita bahas, ada 7 golongan, bukan 7 orang, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Di padang mahsyar akan mendapat perlindungan. Dan manusia ini akan tahan. Kalau di dunia dia 50 hari pun nggak mampu, tapi nanti di padang mahsyar manusia ini akan bertahan selama 50 tahun. Berdiri tanpa makan, tanpa minum, tanpa apapun, tanpa naungan, tanpa perlindungan.
Kita Pak yang tadi sudah kita bahas ya. Ba'da zuhur, setelah sholat zuhur dari masjid pulang ke rumah itu, waduh, panasnya. Kalau nggak malu pengen pakai payung rasanya Pak. Ya. Mungkin teman-teman yang di rumah sakit enak ya zuhur ya, nggak ngerasain panas ya. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita yang di rumah ya, untuk berjalan ke masjid, yang dari rumah ke masjidnya itu 100 meter, 50 meter, ini kerasa panasnya Pak. Panasnya pol ya. Tapi semoga panas yang kita rasakan di dunia tidak akan kita rasakan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan pada hari itu ya, pada hari yang sangat panas itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan kepada sebagian hamba-hamba yang dipilihnya. Dan pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan naungan arsy-Nya. Yang pertama, di antara golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ya, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ya, sejatinya setiap kita ini pemimpin nih kok. Kita pemimpin di rumah. Ya. Di lingkungan kita punya RT, atas dikit punya RW kalau punya RW. Ya. Ada Pak Lurah, ada apa lagi? Camat ya, camat, wali kota atau bupati, kemudian gubernur, ada presiden ya. Ini semua pemimpin. Pemimpin yang adil. Kita juga semuanya pemimpin nih kok. Pemimpin anak dan istri. Baik buruknya mereka itu adalah tanggung jawab kita, Pak. Ya. Tapi Ustaz, kan Madrasatul Ula. Ibu itu sekolah pertama untuk anak-anaknya. Betul. Tapi kita itu kepala sekolahnya, Pak. Kita ini laki-laki itu kepala sekolah yang menentukan, atau kita ini waka kurikulumnya. Kita akan menentukan apa yang kita ajarkan untuk anak kita. Makanya seorang laki-laki itu wajib belajar ilmu agama. Jangan taunya cuma nyari duit aja, Pak. Belajar ilmu agama, ilmu parenting, belajar baca Al-Quran, sampai rumah diajarkan kepada anak istrinya. Ini penting, Pak. Karena kita yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar ya, di antaranya apa? Pemimpin yang adil. Ingat Pak, adil itu tidak harus sama. Ingat ini konsepnya, adil tidak harus sama. Kita punya anak 3. Satu usia 10 tahun, satu 7 tahun, satu 2 tahun misalnya. Wah, kata Ustaz tadi harus adil, pemimpin yang adil, dibelikan baju XL semua. Adil nggak kira-kira Pak? Nggak adil ini. Kan harus sama. Anaknya 3, usia berapa tadi? Sekian usianya dibelikan bakso jumbo semua. Yang 1 tahun, 2 tahun nggak habis Pak. Ya. Ini gimana ini? Ya. Ini bukan adil namanya. Ya. Ini apalagi yang berani apa? Poligami. Fadol, kalau mau poligami, kalau merasa mampu untuk adil, ya, monggo silahkan. Ya. Karena diperbolehkan dalam syariat. Ya. Kita nggak membenci syariat, ya. Tapi kalau antum takut untuk tidak adil, ya satu aja. Ya. Wadol, monggo silahkan, kita nggak melarang ya. Kalau mampu dalam segi ilmu, ya, finansial, ya, jangan sampai zolim ya.
Jangan sampai zolim. Ingat konsepnya, adil tidak harus sama. Dan pemimpin yang adil itu akan mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, seorang pemuda ya, yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pemuda. Yang namanya pemuda, para ulama sepakat di bawah 40 tahun, Pak. Kalau di bawah 40 tahun, ini para ulama menyebutnya masih pemuda. Masa-masa emas untuk beribadah. Berangkat kajian, ya, hujan gerimis, mudah. Tapi kalau sudah 50 tahun, Pak, waduh, kena angin dikit masuk angin, Pak. Ya. Banyak alasan nanti. Ya. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya anak nih, kalau kita pengen amal jariah, ya, sebaik-baiknya amal jariah nih anak kita, Pak. Ya. Masukkan ke pondok pesantren misalnya, SMP lah, jangan SD. Kalau SD kami tidak merekomendasikan, kasihan masih butuh kasih sayang orang tuanya. Kalau SMP insya Allah sudah ngerti. Ya. Tapi ya, jangan sekedar pondok pesantren ini dijadikan bengkel. Wah, pokoknya anak saya keluar dari sini harus soleh misalnya, harus hafiz Quran. Ya. Tapi kontribusi kita apa sebagai orang tua? Ya. Kalau tahu SMP nanti mau dipondokkan, dari SD kita ajarin Al-Quran, kita ajarin wudhu, ajarin tentang fikih balik, ya, tentang mimpi basah. Ini perlu kita ajarkan pada anak kita nanti. Ya. Jangan sampai dia belajar sama orang lain, ya. Apalagi yang wanita. Ya. Emaknya juga harus paham. Ya. Kemudian dia besar tumbuh dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kebutuhannya kita bayar. Pak, maksudnya anak lagi di pondok, Pak, ini mau beli kitab sekian harganya, insya Allah nak ada. Ya. Kalau kita bilang, wah nak belum ada uangnya nak, wah pasti dia kepikiran di sana, ya, nggak fokus belajarnya. Ya. Sedangkan kita ini berusaha keras untuk menafkahin anak kita. Ya. Makanya sebaik-baiknya amal jariah itu apa? Anak kita. Ya. Tapi Ustaz, nanti kalau dimasukkan pondok, gimana masa depannya? Waduh, banyak Pak. Ya. Yang keluar dari pondok ini banyak. Kalau kita bahas masalah duniawinya, banyak yang jadilah gitu. Sekarang Pak ya, beasiswa kedokteran ada, beasiswa untuk ASN ada, yang hafiz Quran, yang mau jadi abdi negara bisa hafal Quran Pak. Minimal kalau nggak salah 10 juz. 10 juz di pondok pesantren itu kayaknya mudah Pak. 2 tahun selesai 10 juz itu. Nggak sampai 2 tahun kayaknya. Ya. Jadi jangan khawatir masa depan anak kita. Ya. Tadi sudah di awal sudah kita bahas. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang perlu kita khawatirkan itu kita mati bawa apa? Nah, itu loh. Ya. Kita cukup mengarahkan aja anak-anak kita ini. Ya. Agar dia tumbuh besar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang Pak, jarang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Coba Bapak-bapak dan Ibu sekarang perhatikan di luar sana. Ya. Anak-anak, bukan kita merendahkan sekolah-sekolah yang lain ya, yang sedikit ilmu agama yang dipelajari di sekolah. Ya. Ngomong kotor tuh biasa mereka Pak. Ya. Ngomong kotor ya. Setiap hari disibukkan dengan game, ya. Tidak tahu cara berbakti kepada orang tua. Ya. Kalau kita masukkan anak kita dalam pondok pesantren misalnya, ya, dari kecil sudah tahu dasarnya, dia hanya meneruskan. Ya. Dia akan tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan tahu cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kita sebagai orang tua juga harus bijak.
memilih sekolah untuk anak kita. Ya. Yang kalau kita punya banyak uang, ya, mau memberikan yang terbaik, yang mahal misalnya. Pondok pesantren itu Pak ya, dari yang gratis, murah, sedang, yang mahal banget ada Pak. Kalau mampu sebulan 3 juta ada, masuknya hampir 100 juta ada Pak. Ya. Anak-anaknya nggak nyuci lagi, laundry semua. Ya. Yang anak-anaknya masuk hutan nyari kayu bakar untuk masak ada Pak. Ya. Kita juga harus bijak. Kita tahu kurikulumnya seperti apa, tanya dulu, ya, ada pembulian nggak di sini, ada kasus sodomi nggak di sini, ya. Ini perlu kita cari tahu kalau mau masukkan anak. Ya. Kemudian lulusan dari sini biasanya diarahkan kemana? Biasanya kalau SMA kelas 3 itu, nanti kamu diarahkan untuk ke UIM misalnya, Universitas Islam Madinah. Nah, ini salah satu sekolah terbaik di dunia Pak ya. Di Madinah tempatnya. Ya, kalau anak-anak kita bisa sekolah di sana, ini luar biasa Pak. Ya. Bukan karena banyak duit, bukan karena pintar, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa masuk ke situ. Yang tes 4.000, yang keterima hanya 300 dari Indonesia, 200. Ya. Ini sebuah keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau anak kita, ya, seorang pemuda, ya, yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendapatkan naungan arsy, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya. Pengennya tuh sholat jamaah ke masjid terus. Ya. Gerimis sedikit ke masjid, kalau hujan deras boleh ya, hujan deras itu boleh sholat di rumah. Ya. Tapi kalau kita pengen ke masjid terus, hati kita tuh nyaman di masjid, apalagi kalau masjid di sekitar rumah kita nyaman. Ya. Apalagi di musola Air Bunda ini, Masya Allah ini salah satu musola yang ternyaman yang pernah kita masukin. Apalagi kalau ada karpetnya, ini qadarullah lagi basah Pak. Karpetnya nyaman Pak. Ya. Ada AC-nya, ini boleh ya. Kalau bapak-bapak di sini yang nyimak kajian kita ada jadi pengurus masjid, ya. Kalau ada uang kas boleh dibuatkan, boleh dibelikan AC. Ya. Karena kita sedih ya kadang kalau sholat Jumat di masjid yang luar ya, uang kas masjid kita 50 sekian juta, tapi masjidnya panas, tempat wudhunya kotor, ini sangat miris Pak ya. Kita infak ke masjid untuk apa? Tujuannya biar dimanfaatkan uang kita, harta kita. Tapi kalau dipendam di kas masjid buat apa Pak? Ya. Kalau masjid kita nyaman, hati kita juga nyaman duduk di masjid. Maghrib itu nggak mau pulang, sampai nunggu isya aja lah. Dan di antara ya, ciri-ciri budak dunia, ya, di antara ciri-ciri budak dunia ya, itu tidak bersegera ke masjid ketika masuk waktu sholat. Kecuali ada hal yang urgen ya, misal di jalan atau lagi operasi, lagi nanganin pasien, ya. Lagi sesuatu sakit perut misalnya, ini boleh ya kita menunda sholat ya. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang urgen, maka harus bersegera. 5 menit sebelum azan, kalau ada gawean, misalnya kita buka toko ya, atau kita kerja sebagai tukang bangunan, wah ini 5 menit lagi azan nih, ganti baju. Ganti baju. Lah apa Pak, tidak sholat Pak? Baju aku kotor Mas. Ya, kalau nggak najis nggak apa-apa sholat Pak. Ya. Kadang tukang-tukang bangunan itu kan kena semen, ya kan? Kena pasir, ya. Atau kena lumpur. Bersihkan aja, sholat nggak apa-apa, sah sholatnya. Ya. Yang penting tidak kena najis. Atau minimal bawa sarung lah, bawa kain sarung. Ini perbolehkan. Itu termasuk salah satu golongan ya, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang pertama tadi siapa? Pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dan dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Di mana keduanya itu berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. 2 orang yang saling mencintai karena Allah.
kita nggak apa-apa, Pak. Sama sahabat kita ya. Aku mencintaimu karena Allah. Karena apa? Karena kita apa ya? Berangkat kajian bareng ya, sholat ke masjid bareng ya. Nah, ini diperbolehkan, Pak. Beda antara cinta kita sama istri ya, beda ya. Cinta kita sama orang tua beda ya. Kita benar-benar suka dengan teman kita ini ya. Kalau antum atau bapak-bapak sekalian punya teman atau punya sahabat yang selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pegang erat-erat, jangan dilepaskan, Pak. Ya. Mungkin kita punya ya teman yang hampir setiap hari nge-share hadis-hadis ya, ngirim jadwal kajian ya. Ini kalau bisa dipegang, Pak. Apalagi kita yang masih muda-muda nih ya. Ayo Mas, kita berangkat kajian yuk, di situ yuk. Aku datang motor, apa aku jemput. Wah, ini teman yang harus dipertahankan, Pak. Ya. Daripada teman yang ngajak maksiat. Kalau ngajak maksiat banyak, Pak. Wih, malam minggu nih kita nongkrong di situ yuk. Wah, ini kalau temannya mulai kayak gini banyak insya Allah. Ya. Apalagi kita punya duit. Waduh, teman semua ya rasanya. Tapi kalau dua orang ini saling mencintai karena Allah, ya, maka dia akan mendapatkan naungan ya, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu tidak ada naungan ya. Matahari sejauh apa tadi? 1 mil. 1 mil kalau dikilokan berapa? Kilometer? 1, sekian. 1,6 kilometer. Waduh, panasnya kayak embuh ya. Tapi kalau mendapatkan naungan dari Allah ya, matahari itu yang menciptakan siapa? Allah. Mudah bagi Allah untuk membuat kita teduh ya. Ya mungkin sekarang akhirat tinggal hanya cerita ya. Saat ini akhirat itu hanya cerita ini. Tapi nanti ketika kita mati ya dunia tinggal cerita ya. Dunia tinggal cerita. Kemudian yang kelima ya, yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki ya, yang diajak berzina oleh seorang wanita ya, yang berkedudukan dan cantik rupawan ya. Kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Ketika dia mengatakan seperti itu ya, dia termasuk golongan orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, Pak ya, media untuk berbuat zina itu mudah ya. Apalagi kalau bapak-bapak punya anak yang tampan ya, yang ganteng. Ini jangan dikira hanya laki-laki yang naksir perempuan. Ternyata perempuan juga bisa naksir sama laki-laki ya. Kalau misalnya laki-laki ini ya dari fisik menarik lah, pintar ya, berduit pula, Pak. Wah, ini pasti wanita mana yang gak tertarik gitu ya. Dia bisa memberikan wanita ini, bisa ngajak zina dia ya. Dan laki-laki ini mengatakan apa tadi? Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mendapatkan naungan ya. Orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam ya, golongan yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang yang bersedekah lalu dia merahasiakan sedekahnya sehingga seolah-olah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya ya. Nggak harus gini ya. Maksudnya tuh dia bersedekah ya, tapi nggak ada yang tahu ya. Kita bangun masjid nih, siapa yang bangun masjid? Nggak ada yang tahu ya. Kita bersedekah semampu kita, misalnya punya duit 10.000 inilah sedekah, nggak ada orang yang tahu ya. Maka orang seperti ini bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya kalau sedekah kita disebutkan itu tidak mengapa ya, nggak berdosa. Ingat ya, bersedekah dengan terang-terangan itu tidak berdosa. Karena mungkin ada orang yang pernah baca hadis ini, Mas ya. Jadi ketika dia bersedekah, tangan kirinya itu diumpet-umpetin ya.
Pemahaman dia seperti itu. Ya. Tapi yang lebih tepatnya itu ketika dia bersedekah, ya, seolah-olah, bukan seolah-olah, tidak ada orang yang tahu, ya, kalau dia bersedekah. Ini lebih utama. Ya. Jangan ditulis, siapa ini yang infak nih 100.000? Oh, hamba Allah dalam kurung Dimas, ya, nggak boleh ya. Bersedekah hamba Allah, tapi dalam kurung ada nama dia. Ya. Walaupun kalau dia mau disebutkan namanya, contohnya seperti apa? Salat Jumat ya. Salat Jumat kalau di masjid-masjid di sekitar rumah kita biasanya disebutkan, oh dari 500.000 dari fulan dan keluarganya. Ya. Ini boleh. Mau diam-diam juga boleh. Ya, kadang kalau udah disebutkan kita sendiri yang malu, Pak ya. Kita sendiri yang malu, wah sedekah 90.000 disebutkan. Ini hamba Allah 10.500.000. Hamba Allah siapa ini? Orang bertanya-tanya. Dia 10 juta sekian aja nggak disebutkan namanya, saya 90.000 disebutkan. Tapi ingat, hukum asalnya ini diperbolehkan. Yang lebih utama sedekah itu sembunyi-sembunyi. Terus kalau mau sedekah yang paling utama buat siapa, Ustaz? Sedekah yang paling utama itu untuk keluarga. Kalau kita punya bibi, punya ponaan yatim, ya kita sedekah sama dia dulu. Ya. Kalau keluarga kita udah kaya semua, ya nggak perlu dapat sedekah lagi, justru dia yang kasih sedekah ke kita malah ada. Keluarga kita, kakak kita udah kaya semua, bibi kita udah kaya semua. Ya. Yang perlu mendapatkan sedekah adalah orang yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Kalau tetangga kita ini orang kita tinggal di komplek kaya semua nih, ya. Kita cari siapa yang paling susah hidupnya. Yang paling membutuhkan. Kalau udah membutuhkan semua, silakan boleh diinfakkan, bersedekah ke kemana saja yang kita mau. Anak istri kita belum makan kok mau sedekah tempat lain. Ini lebih utama itu pahalanya berkali lipat kalau kita makan, ngasih makan untuk anak dan istri. Punya duit 100.000 nih lah. Ini buat makan besok nih, tapi disedekahkan. Akhirnya apa? Anak istrinya nggak makan. Nah, ini zolim juga, Pak. Ya. Lebih utama itu bersedekah kepada keluarga. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, nanti kita cukupkan dulu, insya Allah terlanjut pada pertemuan yang akan datang. Ya. Yang terakhir, orang yang berzikir, yang ketujuh ya, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, ya, sehingga berlinang air matanya. Ya. Berzikir ini bisa dengan sholat, Pak. Makanya sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, kalau kita punya space atau tempat di rumah kita untuk sholat, ya, ini lebih bagus, Pak. Ya. Jadi tengah malam, ya malam-malam, anak istri kita udah tidur semua, kita bangun untuk sholat. Ya. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita mengingat Allah, kita mengingat nikmat-nikmatnya Allah, ya. Kemudian berlinang air mata kita. Ya. Ini orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi nggak perlu di tempat rame, ya, lagi nunggu iqomah, ya. Kemudian berzikir sambil nangis. Nah, ini kurang pas, Pak ya. Kurang pas, walaupun itu amalan hati ya, dia dan Allah yang tahu. Tapi kalau kita berzikir di tempat yang sunyi, nggak ada satu orang pun yang tahu kalau kita nangis, nggak ada yang tahu kita entah itu menangisi dosa-dosa kita, entah itu karena takut kepada Allah, ya. Ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu tambahan lagi, ya. Ini hadisnya tersendiri, terpisah dari 7 golongan yang mendapatkan naungan. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Man anzara mu'siron aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillahi." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memberi kelonggaran
kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutangnya tersebut atau melunaskan hutangnya tersebut, ya, niscaya Allah akan naungi dia dengan arsy-Nya. Ini hadisnya tersendiri, ya. Kalau kita bisa memberikan kelonggaran hutang, ya. Kita punya temen nih, ya. Saya punya hutang, Mas, tolong janjinya tanggal 15, sudah tanggal 15 ternyata belum ada duit, ya. Saya minta tempo lagi, ya. Kalau diberikan tempo tersebut, ya, kelonggaran tersebut, maka dia bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia itu mampu memutihkan atau melunaskan hutangnya. Punya hutang 100.000 misalnya. Bang, saya punya uang 100.000. Nanti tanggal 15 saya balikkan. Dah jatuh tempo tanggal 15. Bang, maaf bang, saya belum ada uangnya. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya ikhlaskan, ya. Wah, ini lebih utama, Pak. Ini lebih utama. 100.000 tidak akan membuat kita miskin, ya. Tapi kalau kita merasa kita butuh, ya mau ditagih nggak apa-apa, ya. Oh ya sudah, tanggal 15 ya. Nah, selama tanggal 15 sampai tanggal 20 dia minta tempo tadi, dia beranggap dia mendapatkan pahala sedekah sebanyak uang yang dihutangkan, ya. Temponya tanggal 15, ya. Dia utang 100.000, dia minta tempo lagi tanggal 20. Selama tanggal 16, 17, 18, 19, 20 dia mendapatkan pahala sedekah sebanyak uang 100.000. Nah, ini keutamaan memberi hutang, ya. Kalau kita punya kelebihan harta, sudah pahami, ya? Semoga Allah mudahkan, yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.